أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalin nasi wa bainatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita dulukan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran guna dijadikan pedoman bagi kehidupan kita. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Para bapak, para pemuka agama dan masyarakat yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, ahli berjamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Mari kita awali pengajian kita dengan membuka surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man ada orang, yattahidu yang menjadikan min dunillah selain Allah anda dan sebagai Tuhan tandingan. Yuhibunahum, mereka mencintainya, kahubbillah, seperti mencintai Allah. Padahal orang beriman itu walladzina amanu, dan adapun orang yang beriman asyaddu hubbalillah, teramat dahsyat cintanya kepada Allah. Idyaral ladina dolamu, tak kala orang dolim itu melihat, idyaronal adab, tak kala dia melihat siksa, baru dia berkata, annal kuwata, sesungguhnya kekuatan itu lillahi, milik Allah, jami'an, semuanya. Wa annallaha, dan sungguhnya Allah syadidul adab, dat yang teramat berat siksanya. Silahkan diulangi Pak terjemahannya. Ibu dan Bapak, mari perhatikan informasi dari Al-Quran. Sebagian manusia, ada orang yang menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai Tuhan tandingan. Dan herannya, mereka dicintai kayak mencintai Allah. Naudzubillah.
Padahal semestinya orang beriman itu teramat dahsyat cintanya kepada Allah. Betul Pak, informasi Quran? Ada seseorang yang dicintai kayak mencintainya Allah. Betul ada? Lihat para pengikut aliran sesat. Mereka mencintai pimpinannya, bahkan mengkultuskannya, mendewa-dewakannya. Seperti mencintai Allah. Ayat ini menjelaskan apa? Menjelaskan penyimpangan cinta. Tak kala orang dolim melihat azab, orang dolim itu siapa? Yang menyimpang cintanya tadi. Baru dia berkata, annal quwata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Allah. Kenapa? Sebab kalau kita mencintai seseorang, kita itu biasanya berharap sesuatu dari orang tersebut. Apa yang diharapkan? Diharapkan dia itu bisa mengeluarkan dirinya dari azab Allah. Bisa melindunginya dari siksa Allah. Padahal ketika melihat siksa, ternyata tidak bisa apa-apa. Jangan begitu. Mestinya bagaimana tadi? Orang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Kembali. Apa arti cinta? Bu, Pak, apa arti cinta? Udah lupa lagi lah. Udah lama cinta-cintaan. Cinta itu susah didefinisikan tapi bisa dirasakan. Betul enggak? Susah dicari definisinya apa. Tapi cinta bisa dirasakan. Tidak perlu memperbincangkan apa arti cinta. Yang penting coba lihat indikasinya. Gimana orang sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Apa tanda cinta Pak? Bu, apa tanda cinta Bu? Yang pertama, wajilat kulubuhum, bergetar hati ketika disebut namanya. Betul enggak? Kalau cinta. Bahkan puncak kenikmatannya adalah menyebut-nyebut namanya. Jadi kalau cinta itu tuh, bergetar hati ketika disebut namanya. Baik Allah itu disebut oleh orang lain ataupun disebut oleh kita, bergetar hati kita. Itu tanda adanya cinta. Coba kita getarkan dulu sama-sama. Ya Allah, 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 ya Allah. Tanda cinta yang pertama, bergetar hati ketika disebut namanya. Kemudian kalau ibu dan bapak memang cinta kepada Allah, udah rame bagi-bagi kue apa di belakangnya. Kalau memang cinta kepada Allah, biasanya akan selalu patuh kepada yang dicintainya. Betul apa betul? Kata yang mencintai kita, Bang, datang malam minggu jam 8 ya. Malah dia datang jam berapa? Jam 7. Kenapa bisa datang jam 7? Karena cinta merupakan energi gerak yang terkuat. Ada orang mendekat kepada Allah karena takut neraka. Ada orang dekat kepada Allah karena ingin surga. Ada orang dekat kepada Allah karena cinta. Dorongan yang terkuat adalah cinta. Kemudian apalagi tanda cinta? Tanda cinta akan selalu mempertontonkan yang terbaik di hadapan yang dicintainya. Betul betul? Lihat orang kalau sudah jatuh cinta. Yang mencintai kita mau datang 5 menit lagi. Punya jerawat satu aja ditampal 8 cm. Sehingga begitu dibuka pas ketemu persis kayak barongsai. Pernak-perniknya terlalu banyak.
Jadi tanda cinta ingin selalu mempertontonkan yang terbaik. Sholat yang 5 waktu itu sudah baik. Tapi karena kuatnya rasa cinta, maka ditambahlah dengan sholat-sholat sunnahnya. Kemudian apa tanda cinta berikutnya? Kalau memang ibu dan bapak cinta kepada Allah, maka akan senang membaca surat-suratnya. Senang membaca surat-suratnya. Lihat dalam cerita Sidul. Mandra menerima surat dari Monaro. Ya, walaupun tak bisa baca, bolak-balik aja. Kalau bapak memang cinta kepada Allah, tuh baca Quran. Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, keburu siang. Apa puncak dari cinta? Puncak dari cinta adalah sanggup mati untuk yang dicintainya. Betul apa betul? Yuk kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, dan ibadahku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillah, hanyalah untuk Allah yang paling dicintai. Begitu semestinya. Orang kalau sudah jatuh cinta, omongannya mati semua. Dek, kalau adek tidak percaya kepada abang, belah dada abang. Mati dada kalau dibelah-belah tuh. Ada yang ngomong lagi, mari kita wujudkan rumah tangga sehidup semati. Ya pokoknya mati aja. Mari kita ukur seberapa hebat cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Masih ada waktu, nah nih. Kasih tahu udah kalau habis. Di masa Rasulullah hidup, ada seorang sahabat bernama Sa'id. Sa'id luar biasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir seluruh umurnya digunakan untuk menjaga keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang, Sa'id mendapat ujian berat. Apa ujiannya? Dia punya wajah terjelek sejazirah Arab. Malah ayam pun ikut tertawa kalau Sa'id lewat di hadapan rumah. Saking semberawutnya muka Sa'id. Tapi cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Sehingga Rasulullah ingin menyelesaikan problem yang dihadapi oleh para sahabatnya. Akhirnya Sa'id dipanggil. Ingat sini. Apakah kamu setua ini punya wanita yang diidamkan? Sa'id agak tersentak dengan pertanyaan Rasulullah. Ada Rasul. Siapa itu? Itu dia, putrinya Abdurrahman bin Auf. Kebetulan tercantik sejazirah Arab. Di masa Rasulullah hidup itu ada saudagar kaya bernama Abdurrahman bin Auf. Dialah sahabat yang didoakan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keinginan Sa'id? Ditertawakan tidak oleh Rasulullah? Tidak, malah didukung. Baik, kalau kamu memang mencintai dia, saya panggil sekretarisku dulu. Siapa sekretaris Rasul? Zaid bin Sabit. Zaid, tulis sepucuk surat. Ringkas suratnya. Kehadiran Sa'id ke hadapanmu wahai Abdurrahman, tidak ada tujuan lain melainkan akan melamar putri Anda. Jadi langkah Sa'id ke rumah Abdurrahman tegak karena membawa surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Abdurrahman diketuk, Sa'id dipersilahkan duduk. Ada apa? Kata Abdurrahman. Sa'id berkata, Abdurrahman, saya tidak membuat tujuan lain. Jadi langsung Sa'id itu belak-belakan. Tidak macam anak sekarang, banyak basa-basinya. Dan kita kalau menghadapi calon mertua, groginya itu bukan main. Dulu kami duduk di atas tikar pandan. Tahu tikar pandan, Pak?
Itu dinahan grogi, mungkin ada 8 yang putus itu kan. Ngomong pun salah-salah. Kalau Jumatan di sini Pak hari apa? Salah-salah. Karena saking groginya. Tapi saya tidak grogi karena bawa surat dari Rasulullah. Abdurrahman, aku datang ke sini hanya akan melamar putri Anda. Bagaimana? Abdurrahman menertawakan tidak? Tidak. Abdurrahman pun seorang sahabat yang soleh. Baik, kalau memang begitu keinginan kamu, saya panggil anakku dulu. Anakku sayang, tolong nak antarkan air ke depan. Di ruang tamu ini ada tamu. Kalau sekarang Pak, air dibawa ke ruangan tamu, gelasnya pecah, airnya pun tumpah. Saking seremnya melihat muka Said. Akhirnya balik lagi ke kamar, nangis sejadi-jadinya. Melihat keadaan begitu, Said cepat pamitan. Udahlah Abdurrahman, aku mau pamitan saja. Tidak ada harapan bagiku. Said pulang sejauh-jauhnya. Setelah pulang, sebelum pulang, Said berkata, Abdurrahman, baik aku akan pulang, tapi ini titip ya, ada surat dari Rasulullah. Said pulang sejauh-jauhnya. Ketika Said sudah jauh, anaknya dipanggil. Nah, tolong keluar. Said ini ternyata bawa surat nih, tolong bacakan depan ayah apa isinya. Dibaca oleh anaknya seketika, menjerit. Ayah, lihat coba oleh ayah. Said ini ternyata sahabat pilihan Rasulullah buat mendampingi hidupku. Ayah, coba panggil Said, aku terima cintanya dengan ikhlas sekarang juga. Begitulah kepada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dipanggil lagi oleh Abdurrahman, Id, balik Id. Balik-balik apa? Tidak ada harapan. Akhirnya Abdurrahman sampai mekek-mekek. Kata orang Pontianak, manggil dengan keras. Datanglah Said kembali. Ada apa Abdurrahman? Id, mintakan tobat kepada Allah. Mohon maaf kepada Rasulullah. Saya dengan anak saya telah menyakiti hati Anda. Silahkan oleh kamu dengar sendiri. Anak saya sudah menerima cinta Anda dengan ikhlas. Said gembira dengan luar biasa. Yang tadinya wajahnya 5 watt berubah jadi 200 watt. Mungkin jadi serem, kan ya, 200 watt. Akhirnya Said pulang ke hadapan Rasulullah dengan senyuman yang sangat berarti. Bagaimana? Diterima oleh Abdurrahman. Alhamdulillah Rasul. Saya malah diterima oleh anaknya dengan ikhlas. Nah, kalau sudah diterima begitu, kapan kamu mau nikah? Besok ya Rasulullah. Besok. Memangnya kamu punya bekal untuk nikah besok? Mawajadtu syai'an. Saya tidak punya apa-apa Rasul. Sudahlah jelek kerek lagi. Akhirnya kata Rasulullah, coba datangi Abu Bakar, kabarkan kamu besok mau nikah. Kabarkan Abu Bakar. Abu Bakar tidak tanggung, nyumbang 10 dinar. Datang lagi kepada Umar, Umar malah nanya, berapa dari Abu Bakar dikasihnya? 10 nih, dari aku 20. Datang ke Utsman, Utsman memberi 30. Begitulah sifat sumbangan dulu. Makin sana makin besar. Tapi sekarang bagaimana? Makin sana makin lecet mapnya. Bekal untuk pernikahan sudah lebih dari cukup. Calon istri yang tercantik sudah ikhlas menerimanya. Besoknya Rasul dijemput ke rumah. Ternyata Rasulullah sudah tidak ada di rumah. Rasul sudah ada di front perang paling depan. Harta yang numpuk lupa. Calon istri yang tercantik lupa. Yang diingat satu, keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Said lari terbirit-birit ke medan laga. Pas di medan laga, Rasul sedang dibidik panah oleh orang Kufar. Panah melesat. Alhamdulillah Rasul selamat karena dihalangi oleh Said. Dan Said tertancap panah seketika. Meninggal ketika itu juga. Diangkat jasadnya oleh Rasulullah. Hei para sahabatku, saksikan oleh kalian semua. Inilah sahabat yang akan mendapatkan bidadari tercantik di surga nanti.
Yuk kita baca lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu semestinya orang beriman. Puncak dari cinta adalah sanggup mati untuk yang dicintainya. Tapi kalau mencintai seseorang kayak mencintai Allah, lihat penyesalan yang akan terjadi. Coba baca ayat berikutnya. Tadi 165 sampai 167. Dibaca penyesalan-penyesalannya gimana? 66, 67. Yaitu ketika orang-orang yang mengikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Tuh lihat, akhirnya menyesal kan? Andai kata aku bisa balik lagi ke dunia, aku pasti berlepas diri dari mereka, seperti mereka berlepas diri sekarang dariku. Tapi dua-duanya sudah di neraka. Ya, tidak bisa. Mudah-mudahan cinta kita tidak menyimpang, sehingga kita tidak menyesal di akhir nanti. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.